Imbas anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG. Mereka yang melepas jabatannya adalah Direktur Bursa Efek Indonesia Imam Rahman dan 4 pejabat Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Gue nggak pernah ngeliat ada koreksi Big Bang sampai 2 tahun, 1,5 tahun lah. Paling koreksi dulu berapa sih? Sebulan gitu kan. Jujur gue perhatiin 1-2 tahun terakhir bursa kita tuh punya karakter struktur yang udah berubah. Ada juga emiten yang IPO untuk membayar hutang perusahaan. Ada lagi yang lebih parahnya lagi adalah untuk membayar hutang si direksi. Ya saham-saham Konglo turunnya 50% atau lebih, ya saham-saham fundamental itu paling cuma turun 8-10%. Itu pun cuma 30 menit. Apa proyeksi lu setelah momentum yang kita sama-sama sepakati historical ini? Kira-kira 2026 bakalan kayak gimana dengan situasi market kayak gini? Terlepas dari MSCI, sebenarnya narasi besar yang gue lihat di tahun 2026 ini adalah Rifan Kurniawan, bro, thank you banget udah bersedia datang di podcast dadakan lagi nih, podcast dadakan ngomongin uang gitu. thank you. Ini dadakan karena memang situasi market khususnya bursa saham kita lagi nggak baik-baik aja ya. Sesuatu yang jujur aja gue di market mungkin sekitar udah 10 tahun, apalagi lu yang di 18 tahun nih. Gue sendiri ngelihat sekarang bursa saham nggak pernah kayak gini. Semenjak ada pengumuman MSCI, kita 2 kali trading halt berturut-turut ya. Udah 1 minggu bursa saham kita udah kayak roller coaster tiap hari kayak gini ya. Dan di hari yang sama atau H+1-nya serentak ketua bursa efek kita mundur, resign. Bersama dengan petinggi-petinggi OJK resign serentak semuanya gitu. Ini sesuatu yang jujur aja selama 10 tahun gue belum pernah gue saksikan. Lu yang 18 tahun mungkin boleh komentar dulu gak sih dengan situasi kayak gini, ini pernah gak sih lu alami gitu di tahun-tahun sebelumnya gitu? Ya, jadi gue dari 2008, 18 tahun sama dengan Glenn, this is the first time juga it happens. Wow. Jadi memang ini sesuatu yang orang bilangnya itu adalah historical moment, but in the bad way, unfortunately. Ya. Anyway, mungkin aku sedikit kasih perkenalan ya buat Sobat Ngomu mungkin yang belum kenal Rifan Kurniawan. Sebenarnya aku bingung ya, ini masih perlu perkenalan lagi atau enggak. Karena oke, mungkin perkenalannya gini aja. Bisa dibilang Rifan Kurniawan ini adalah mentornya dari tim ngomongin uang. Lu sadar gak sih ada beberapa tim ngomongin uang yang ikut mentorshipnya coaching selama beberapa tahun terakhir. Itu gue kirim tim ngomu tuh untuk writer. Jadi kalau writernya ngomongin uang ya yang biasa nulis terkait dengan ekonomi, perkembangan pasar saham segala macam, ya ini mentornya di sini. Gitu. Ya, Rifan udah berapa 18 tahun ya berarti 18 tahun ini? lah, dari 2008 2026 ya 18 tahun. 18 tahun luar biasa. Oke, langsung aja yuk kita bahas terkait gimana sih kondisi bursa dan juga proyeksinya ya mungkin ke depan. Cuma sebelum itu gue mungkin mau nanya satu hal yang fundamental. Mungkin ini udah banyak dibahas di banyak podcast yang lain, udah banyak dibahas juga sama ya banyak media. Cuma kelihatannya semua ngomongin hal yang masih kulit luarnya. Sebetulnya apa yang MSCI ini permasalahkan? Akar masalahnya tuh apa? Yang lain semua ngomongnya mungkin masalah transparansi dan lain sebagainya. Tapi menurut gue itu masih kulit lah. Gue expect lu pasti bisa punya jawaban yang lebih secara fundamental. Akar masalahnya sebetulnya apa gitu. Terutama kita ngelihat 1 tahun terakhir deh gitu. Mungkin boleh komentar dulu. Ya, jadi mungkin gue coba mulai dari perspektif. Nanti gue akan bahas perspektif dari MSCI, sama mungkin gue akan bahas juga dari perspektif investor. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, ini mungkin gue sekaligus mengkritisi regulator ya. Oh ya boleh dong. Gue yang di market itu memang menilai regulator yang sebelumnya itu belum ideal. Dalam artian mungkin kita bahas yang MSCI dulu. Jadi mungkin yang Sobat Ngomu juga udah tahu bahwa MSCI ini mengkritisi yang namanya adalah transparansi data. Nah, jadi supaya teman-teman dapat konteksnya adalah gini. Katakanlah misalkan ini ada sebuah perusahaan. Nah, data di Bursa Efek Indonesia itu hanya menunjukkan bahwa misalkan nih,
70% dipegang oleh pemegang saham pengendalinya, katakanlah misalkan PT Holdingnya, PTA. Kemudian nanti ada pemegang saham B, pemegang saham C, kemudian nanti ada masyarakat non-warkat. Nah, masyarakat non-warkat ini kalau kita lihat secara mata sekilas, oh masyarakat non-warkat ini adalah free float. Jadi yang bisa diperdagangkan secara di pasar sekunder oleh kita nih, investor retail. Nah, cuman katakanlah misalkan tadi masyarakat non-warkat itu adalah 25%. Nah, cuman ternyata 25% ini kalau kita belah lagi, ternyata ada banyak lapisan-lapisan yang sebenarnya tidak benar-benar retail. Contoh, misalkan kalau ada pemegang saham corporate domestik, misalkan dalam bentuk PT, mungkin nominalnya atau persentasenya nggak terlalu besar, tapi itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai free float. Atau ada juga foreign corporate, itu juga tidak bisa dikategorikan free float. Atau ada lagi yang namanya family and friends. Nah, ini mungkin buat sobat ngomu belum ada yang belum tahu. Jadi ada yang namanya family and friends. Itu kategori resmi atau sebetulnya ya tahu sama tahu aja tuh family and friends itu? Nah, kalau yang sekarang nih, kalau yang sekarang tahu sama tahu. Oke. Nah, jadi kan ibaratnya adalah misalkan gue punya perusahaan, terus anak gue ya atau kakak gue itu dijadiin family and friends, ya kan? Nah, memang misalkan atas nama atas nama pribadi masing-masing. Cuman kan ada hubungan afiliasi. Nah, dan kalau misalkan ada hubungan afiliasi gitu kan sebenarnya tidak benar-benar retail. Ya karena ibaratnya ya dia tidak mungkin atau tidak bisa menjual secara kayak kita retail. Nah, jadi hal itu yang sebetulnya dipermasalahkan sama MSCI. Betul, MSCI ini sebenarnya bukan baru minta. MSCI ini udah minta beberapa kali. Cuma kok seperti tidak dihiraukan. Nah, sampai akhirnya keluar kartu kuning lah ya ibaratnya ya. Ibaratnya kalau kayak main bola ini kayak kartu kuning nih, ya kan? Dan sorry ya, ini mungkin aku mikir ya, kita baru pertama kali gak sih ditegur MSCI atau sebelum-sebelumnya tahun 2000 sekian kita pernah ditegur, atau this is the first time MSCI sampai bergerak sampai sejauh ini menegur spesifik bursa saham Indonesia? Gini, kalau MSCI menegur kita itu biasanya kan melalui regulator. Ya, secara resmi, secara tertulis, ya kan? Cuma menegur atau memberikan pengumuman secara resmi dan publik ini yang pertama kali. Wow. Nah, berarti kan dari situ sebenarnya bisa kelihatan ibaratnya kayak I have warned you. Udah diperingatin nih, tapi kok masih belum ada perubahan. Sampai akhirnya secara terbuka dia tegurnya sampai semua orang bisa lihat seperti ini. Jadi sebenarnya mungkin ada teguran-teguran tapi tidak atau belum ada action yang nyata. Nah, makanya langsung saat ini kemarin langsung diberikan dipublish bahwa kita tidak akan memasukkan indeks baru atau menaikkan rating ke MSCI kita. Seperti itu. Oke. Cuma yang menarik ya, MSCI ini kan sebenarnya udah lama banget ya kita berdampingan dengan MSCI gitu, bursa efek kita gitu. Tapi seolah-olah menjadi sebuah narasi yang begitu ketat ini dengan sentimen emiten-emiten tertentu baru 1-2 tahun terakhir. Betul. Sementara gue ingat mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya kita ngelihat kalau ada yang masuk MSCI seolah-olah natural aja gitu. Kalau ada yang masuk ya udah kita ucapin selamat gitu ya. Tapi seolah-olah ini 1-2 tahun terakhir keterkaitan sama MSCI itu jadi sangat fundamental gitu bagi emiten-emiten dan bursa. Boleh ada komentar nggak sih? Ya. Nah, memang yang tadi kita mention soal transparansi data itu baru satu hal. Nah, ini kita masuk ke hal yang kedua nih, yaitu MSCI juga melihat ada pola perdagangan yang tidak natural. Jadi kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya MSCI kan betul bahwa udah ada sejak lama sekali. Ya kan, dan kita pun mungkin dalam 10 tahun terakhir ya secara bobotnya perlahan tapi pasti mulai naik. Ekonomi Indonesia mulai membaik lagi, ya bobot ke MSCI naik lagi. Tapi dalam 1-2 tahun terakhir MSCI ini mulai menurunkan atau mendowngrade porsi sahamnya di Indonesia. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Ya. Kalau kita lihat ya salah satunya adalah memang dalam selain transparansi data memang ada pola perdagangan yang tidak natural kan. Jadi kalau sebelumnya memang
karena kinerjanya bagus, market mengapresiasi harga sahamnya naik, ya kan, likuiditasnya juga makin bertambah, dia masuk ke MSCI. By the way, FYI, MSCI tidak terlalu ngeliatin soal fundamental. Nah ini yang mungkin teman-teman Sobat Ngomong Oh perlu gitu ya? ketahui dulu. Dia tidak lihat. Tidak ada aturan kayak laba bersih harus misalkan nih positif 4 tahun atau 5 tahun berturut-turut. Itu nggak ada. Jadi aspek apa dong? Satu adalah free float market cap. Nah, langsung itu. Langsung itunya. Ya kan, jadi intinya nih dari market cap-nya itu berapa. Nah, free float market cap itu yang dihitung sebagai standarnya. Kedua, likuiditas perdagangan. Nah, harus ada standar tertentu supaya bisa masuk ke dalam indeks. Ada beberapa kategori lainnya lagi, tapi yang utamanya lah adalah 2 poin itu. Nah, jadi ibaratnya ini nggak ngomong lagi soal fundamental, tapi ngomongin soal market cap-nya. Karena MSCI ini kan dipegang oleh banyak fund manager di hampir seluruh dunia. Jadi mereka ada kepentingan untuk ngelihat ini emiten yang masuk ini punya struktur yang cukup sehat nggak untuk play the fair game. Mungkin nggak sih kayak gitu? Betul. Oke. Nah, MSCI sekarang menyoroti 2 hal ini, yaitu satu adalah transparansi, terutama dari BO-nya tadi, ultimate beneficial owner-nya tadi, ya kan, yang masyarakat non-warkat ini sebenarnya kalau dipecah lagi nih, bisa jadi dari non-warkat 25% sebenarnya yang benar-benar free float, itu katakanlah misalkan cuma 10%, 15-nya dipecah-pecah tuh. Nah, Dan karena itu mungkin buat teman-teman seolah-olah kalau ngomong sederhananya nih ya, gue mau merekomendasikan indeks lu, gue mau merekomendasikan Indonesia. Cuma kalau gue mau invest ke lu, gue harus tahu dulu dong orang-orang di baliknya siapa. dan size-nya berapa? Dan size-nya berapa, karena gue masuk nggak bisa keluar nanti. Betul. Investable nggak nih? Investable nggak? Betul. Iya kan, mereka punya kepentingan itu. Betul. Dan ternyata kalau ditanyain terus, diklarifikasi terus nggak masuk-masuk, ya udah. Bisa jadi lu nanti turun kasta nih baratnya ya. Betul. Apa namanya? Terdegradasi kalau main bola. Betul. Jadi 2 poin itu sih sebenarnya yang benar-benar disorotin ya sama MSCI. Oke. Tapi ini jujur ya, mungkin gue kepengen nanya pendapat lu juga. Terlepas dari free float, jujur aja selama 2 tahun terakhir gue ngeliat ada banyak banget regulasi yang bermunculan. Dan selama bertahun-tahun sebelumnya gue di bursa dari 2016, 2017 nggak pernah ada. Begitu 2023, 24, 25 ini langsung berturut-turut banyak banget. Nah, contoh misalnya ya, ada aturan short sale, ada aturan FCA ya, ada pembatasan ARA, ada pembatasan ARB, ada pembatasan ini segala macam. Ya termasuk free flow tadi gitu. Belum ada notasi khusus ya. Kemudian tadi ada short sale-nya dibatasin pula gitu. Nah, ini semua kan jadi apa ya, kalau gue bisa bilang perjalanan sebuah emiten menuju price discovery-nya tuh jadi terhambat gitu. Kalau ibaratnya orang fundamental atau value investor tuh, ini kan perjalanan sebuah emiten menuju harga yang seharusnya itu jadi diganggu terus gitu loh. Gitu. Nah, apakah sebetulnya banyaknya regulasi ini juga salah satu yang membuat MSCI itu bisa dibilang nggak nyaman gitu. Kalau misalnya merekomendasikan saham-saham Indonesia ke investor-investor global, pasif fund dan lain sebagainya. Kalau menurut gue pribadi sebenarnya kalau untuk yang satu ini tidak terlalu mengganggu MSCI. Karena kalau buat MSCI dia nggak terlalu ngeliatin apakah regulasi-regulasi ini, ibaratnya kan regulasi ini hanya bersifat lokal atau domestik, ya kan. Nah tapi dari sisi MSCI itu tidak menyoroti hal tersebut. Nah tapi ini lebih ke arah likuiditas kita, Len. Jadi ada hubungan tidak langsung sebenarnya dengan MSCI karena gini, dengan regulasi-regulasi tadi ya, dengan banyaknya regulasi, likuiditas di bursa saham kita itu jadi relatif lebih kecil. Let's say misalkan dengan ya mungkin US yang mungkin kalau ARA dan ARB-nya tidak dibatasin, tidak ada aturan FCA, bisa short selling, itu kan likuiditasnya bisa berkali-kali lipat dari kita. Ya kan, nah makanya kenapa MSCI tidak ngomong secara langsung, karena regulasi ini gue jadi nggak mau invest atau gue jadi downgrade, enggak. Tapi secara tidak langsung ada likuiditas issue tadi. Nah likuiditas ini issue tadi yang balik lagi ke poin nomor 1, yaitu investable nggak?
Kalau nggak investable, ya mungkin dia nggak akan taruh banyak di kita. Mungkin dia akan cari bursa saham lain yang lebih investable. Nah, sebenarnya very understandable regulator membuat aturan-aturan ini. Karena ibaratnya kita itu masih baby kalau dibandingkan dengan Wall Street. Oh iyalah. Karena kita masih baby dibandingkan dengan Wall Street, ada banyak regulasi yang mungkin harus dibikin. Kayak contoh misalkan short sale. Kalau di US, short sale adalah sesuatu hal yang biasa, Iya. hal yang normal. Tapi kalau di kita, misalkan saya baru masuk ke bursa saham, ya kan? Terus saya beli saham, tiba-tiba ada yang short sale. Mental saya pasti kena. Tapi kalau di US, itu udah hal yang biasa, itu satu. Yang kedua, bursa kita tadi masih dibatasi dengan ARA dan ARB, ya kan? Tapi kalau di US nggak ada. Ya mau loss 25%, 30% sehari juga bisa. Ya kan, tapi kalau di kita masih kayak 15%. Supaya apa? Supaya kita nih yang masih baby nggak kaget. Kita masuk 100 juta, kalau langsung ARB-nya, misalkan harga sampai langsung turun 30% dalam sehari, langsung hilang 30 juta. Kaget, orang pasti kapok. Nah, dibatasin 15% doang atau 15 juta maksimal. Nah, sebenarnya tujuannya baik karena ibaratnya kayak kita masih baby, diemong dulu nih. Ya, jangan terlalu liar lah. Tapi nanti kalau misalkan, let's say misalkan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi dari sekarang, kita sudah lebih mature, mungkin aturan-aturan itu ya perlahan-lahan akan dilepaskan lah. Kalau gue Iya. lihatnya seperti itu. Itu pandangan yang optimistik ya. Sesuatu yang biasanya udah diatur, gue sih lihat jarang ya harus dilepas. tapi sebenarnya memang gue setuju bahwa dari latar belakang sebenarnya bisa jadi itu hal yang baik. Cuma kita nggak bisa menutup mata juga bahwa bisa jadi aturan-aturan ini memang atas dasar kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Karena memang kalau misalnya kita bilang bagaimana investor ngelihat bursa saham Indonesia, sebenarnya daftar protesnya kalau gue perhatiin itu udah banyak banget gitu. Betul. Udah banyak banget. Betul. Dari ya yang tadi kita sebutin semuanya ya. Dan gue jujur belum pernah ngelihat ada orang yang syukur banget nih ada ARA atau ARB yang bikin gue jadinya nggak rugi sampai berkali-kali. Yang ada malah kebanyakan, waduh gue jadi mau jual nggak bisa nih karena harus antri. Udah kena auto reject, ngantri besoknya antriannya udah penuh lagi. Iya. Jadi gue harus gue nggak bisa langsung time the market langsung jual sekarang, mau cut loss berapapun gue bisa nih gitu. Iya. Tapi gue harus nunggu sampai berkali-kali, abis itu disuspend. Ya. Habis itu di delisting dan lain sebagainya. Ya. Tapi terlepas dari itu ya, tadi lu ngomongin soal tingkat liquidnya bursa kita dan lain sebagainya. Jujur banyak banget yang gue perhatiin 1-2 tahun terakhir bursa kita tuh punya karakter struktur yang udah berubah. Tapi gue pengen minta pendapat lu gitu ya. Mumpung di sini lu mewakili seorang value investor, seorang fundamentalis gitu. Dimana jujur aja 2025 banyak narasi yang bilang, wah ini kalau lu fundamentalis atau lu analisisnya benar-benar value investing, bakalan bingung karena logikanya nggak masuk. Karena yang naik terbang banyakan saham-saham konglo gitu. Nah ini pun jujur gue ngelihat karakter bursa kita yang apa ya, bisa dibilang berubah total. Jujur aja misalnya kita lihat ya, saham-saham big banks, ya katakanlah big four yang paling ini. Banyak banget investor-investor pemula atau ibu rumah tangga yang mereka selama bertahun-tahun tuh, ya udah gue pokoknya nyicil BBC aja sama BBRI sama BMRI. Gue bisa dapat let's say 15%, 20% per tahun gitu. Tapi begitu 2024, begitu 2025, koreksinya panjang banget. Gue gak pernah ngelihat ada koreksi big bang sampai 2 tahun ya, 1,5 tahun lah gitu. Paling koreksi dulu berapa sih, sebulan gitu kan. Yeah. Tapi ini terjadi. Di sisi lain saham-saham dengan kategori baru, saham-saham konglo berterbangan tahun 2025 gitu. Lu ngelihat gak sih ini struktur market tuh berubah tahun 2024-2025. Dan lu ngelihat setelah ada MSCI ini kira-kira gimana ke depannya gitu. Apakah ini menjadi karakter baru saham-saham di Indonesia? Karena jujur aja banyak juga investor yang bilang, gue gak terlalu peduli sama regulasi kayak gimana segala macem atau karakter fundamental atau apa. Gue ngeliat tren aja, sekarang trennya konglo ya udah gue ikutin, nanti trennya berubah lagi jadi apa, gue ikutin aja. Ada yang seperti itu gitu. Nah komentar lu deh dengan perubahan karakter ini gitu. Jadi mungkin supaya teman-teman ngomong juga nyambung ya, mungkin gue sedikit mengomentari bursa yang sekarang dengan bursa yang sebelumnya. Jadi
Gue banyak jalan dengan bursa itu waktu tahun-tahun 2015-an pokoknya sampai sebelum Covid lah. Itu waktu itu kan ya waktu itu masih zamannya Pak Tito Sulistyo, Pak Niki Hogan. Nah, kalau yang gue lihat pada zaman itu bursa itu lebih kondusif. Bursa itu lebih kondusif. Kenapa? Karena pendekatannya adalah pendekatan ke retail. Jadi waktu itu ada kampanye yang namanya Yuk Nabung Saham. Oh iya, aku masih ingat tuh. Yes, ya kan. Jadi benar-benar masyarakat itu diajak untuk ya daripada cuma nabung di bank, kenapa nggak nabung di saham, ya kan? Dengan bahasa yang sederhana. Jadi orang yang tidak terpapar pun bisa memahami. Oh, ini konsepnya sama dengan nabung ya, cuman bedanya adalah di saham. Bedanya gitu kan. Iya. Nah, intinya adalah pada zaman itu menurut penilaian gua lebih dekat ke masyarakat. Nah, kemudian abis itu berganti ke pengurusan. Waktu itu kalau gua nggak salah ingat berganti ke Pak Inarno yang ya abis itu ke OJK. Nah, cuman di masanya Pak Inarno ya dan jajarannya arahnya itu sebenarnya berubah. Arahnya itu dari yang tadinya adalah lebih dekat ke investor, sekarang lebih ke supply-nya, lebih ke emitennya. Nah, Jadi surfingnya ke situ. surfingnya ke situ. Nah, ada bagusnya di mana di zamannya Pak Tito mungkin jumlah IPO itu 20-30 emiten per tahun. At the time itu udah banyak. Ternyata di zamannya Pak Inarno Ratusan. angkanya berbalik. Jadi bisa 70, 80 ya 2 kali 3 kali lipat lebih banyak. Ya kan? Memang di satu sisi happy karena pilihannya Makin banyak. makin banyak. Cuma kalau gue mengkritisi kualitas emitennya turun banget. Karena yang tadinya 20 doang tapi kualitasnya bagus, sekarang 70-80 mungkin yang bagus cuma 10-20. 50 lainnya ya kalau gue bisa bilang jelek, belum layak IPO. Nah, syarat IPO juga dipermudah. Contoh sederhana, kalau misalkan seingat gue pas zamannya Pak Tito itu perusahaan yang mau IPO itu harus sudah membukukan laba bersih. Harus sudah membukukan laba bersih. Kalau yang setelah itu bisa IPO dalam keadaan rugi namun sudah memiliki proyeksi laba 2 tahun ke depan. Jadi syaratnya Proyeksi. dikendorin dikit-dikit. Syaratnya dikendorin. Dikit-dikit, dikendorin terus. seperti itu. Betul. Dulu juga ada syarat, gue lupa angka persisnya berapa, tapi kalau nggak salah tangible aset minimal, gue lupa 25 atau 50 miliar atau lebih gitu ya. Pokoknya ada aset minimalnya berapa. Nah, kemudian angka itu diturunin juga. Jadi memang dipermudah supaya lebih banyak emiten yang mau IPO, cuman kualitasnya berkurang. Oke. Nah, oke. itu mungkin yang paling jelas lah yang gue lihat, ya kan? Tapi menarik ya, berarti sebetulnya regulator tuh punya peran yang cukup signifikan mengubah mungkin aliran dana dan Sangat. karakter bursa itu Oh, sendiri. sangat, bukan ini lagi sangat berpengaruh. Jadi kadang-kadang bahkan seorang value investor sekalipun memperhatikan gimana karakter bursanya. Nggak bisa benar-benar setutup mata itu dong kalau memang sesignifikan itu karakter Betul, bursanya. betul. Nah, melanjutkan yang tadi, karena karakter regulatornya juga berubah, ini pengaruh ke yang tadi Glenn sempat mention di tahun 2025, ya saham-saham Konglo naik segala macam, ya kan? Nah, jadi gini, kalau di 2000, ya gue bilang mungkin after COVID lah ya. Nah, Ya, kalau after COVID itu kan jumlah investor bertambah, jumlah SID bertambah. 2020-2021 Iya, luar pas biasa COVID ya, kan. lonjakan besar. Nah, jadi emitennya bertambah, jumlah investornya bertambah. Tapi secara kuantitas bertambah, tapi secara kualitas dua-dua ini menurut gua nih tidak membaik. Jadi artinya ya tadi banyak emiten yang bodong juga banyak. Bahkan ya kalau gue boleh lebih keras lagi, ada emiten yang IPO itu untuk membayar dividen pemegang saham lama. Ada juga emiten yang IPO untuk membayar hutang perusahaan. Ini Itu kan absurd banget ya. absurd banget gitu loh, ya kan? Kelihatan di struktur penggunaan dana IPO-nya adalah sekian persen adalah untuk bayar hutang. Ada lagi yang lebih parahnya lagi adalah untuk membayar hutang si direksi. Maksud gue, come on lah, masa seperti itu lolos sih? Iya, iya. Ya kan? Kalau itu balik ke zamannya 2015,
udah Oke. bisa dipastikan itu nggak bakal Udah lolos. pasti ditendang gitu ya. Pasti ditendang, ya kan, beresin dulu, baru nanti balik lagi, baru IPO, ya kan. Nah, ininya juga sama Glenn, dengan dari sisi investornya, makin banyak, tapi ya sayangnya, bukan sayangnya sih, maksudnya kita berbarengan tumbuh di era sosial media, investor COVID. Nah, investor COVID yang tumbuh di era sosial media, tantangannya ada beda. Dulu mungkin kalau zamannya gue, zamannya Glenn, kita sulit mencari informasi. Kalau sekarang informasi bertebaran di mana-mana. Nah, jadi yang tadinya mungkin benar-benar kayak fundamental play banget gitu ya. Nah, setelah COVID itu bergeser. Makanya kenapa misalkan di 2020 ya saham-saham farmasi meskipun itu masih merugi meroket. 2021 begitu saham-saham bank digital, new economy masih merugi meroket, ya kan? Nah, kenapa? Karena informasi itu sudah terlalu mudah didapatkan. Nah, jadi orang gampang tergiring dengan arus informasi itu, ya kan? Narasi masa depannya kayak seolah-olah bisa didapatkan hari ini. Betul, Gitu ya. betul. Dan orang lebih kayak ya mungkin ada benernya kalau ada beberapa yang bilang bursa saham kita balik lagi ke zaman judi, ada benernya juga. Karena perusahaan yang rugi yang begini, ya kan? Makanya sekarang mungkin kalau di narasi itu banyak yang bilang fundamental is dead gitu ya. Menurut gue sebenarnya prihatin. Prihatinnya apa? Kalau gitu narasi bursa bahwa saham itu membeli perusahaan dan orang berpikir itu hanya sebatas angka, berarti ini udah bukan lagi investing, ini udah menjurus ke spekulasi. Nah itu yang menurut gue tuh sebenarnya kalau dari sisi regulator harusnya di apa ya, ibaratnya ya dibenerin loh, dilurusin. Ya ada influencer ya gue pasti nggak sebut nama lah ya. Cuman ya mungkin yang ya edukasinya tuh juga ngawur gitu loh. Ya nggak punya lisensi tapi bisa ngomong di media, nge-call saham, itu menurut gue juga sesuatu yang harusnya ditindaklanjuti secara tegas. Orang yang bisa nge-call saham, bahas saham, bahkan sampai sespesifik target price, itu harus lisensi. Nah, yang ini pun tidak diberesin oleh regulator. Makanya banyak pom-pom saham yang beredaran di sosial media sampai 2026 belum diberesin juga. Jadi sebenarnya Banyak banget ya. banyak banget. MSCI is one thing. Ya kan yang kelihatan di media MSCI karena itu kayak ibaratnya big boss negur Tiba-tiba meteor jatuh langsung. Iya. Semuanya bubar semua. bubar semua. Tapi maksudnya di bawah-bawahnya ini banyak sekali ya kan influencer yang pom-pom lah, kemudian emiten yang nggak bener IPO lah, praktek yang gelap di ketika IPO lah, praktek pola perdagangan yang tidak natural lah, insider trading juga masih merajalela. Buka-bukaan lagi, terbuka dan lain sebagainya ya. Bener gitu loh, ya kan? Nah Oke. itu kan maksudnya hal-hal esensial yang harusnya dibenahi oleh regulator gitu. Jadi kayak iceberg gitu loh. Oke. Ya masalah yang di bawah-bawah ini sebenarnya banyak yang Oke. harus dibenahin. Nah, Bro Rifan, mungkin ini gue pengen balik lagi ke titik right now ya. Berarti sekarang MSCI pengumuman udah terjadi dan sekarang kita lihat dampaknya bahkan sampai perubahan yang cukup signifikan ya. Banyak petinggi-petinggi dari OJK maupun BEI mundur dan digantikan. Seberapa optimis lu ngelihat bahwa ini menjadi sebuah momentum yang positif gitu loh. Bahwa ini akan menjadi sesuatu yang struktural, mengubah bursa kita jadi jauh lebih baik, teguran keras. Atau ini mungkin kayak fenomena yang dianggap ya udahlah ini kita harus ngikut aja dulu MSCI maunya kemana. Cuma prakteknya akan berkelanjutan lagi nih. Sama seperti yang dulu-dulu. Ini akan jadi sesuatu yang seperti apa kalau lu lihat itu. Ini sentimen pendek aja bahwa bursa akan recovery secara perlahan dan nantinya juga akan seperti itu. Tapi praktek-praktek lama gak akan dibenahi gitu. Atau ini wake up call. Kalau misalnya ngelihat dari kacamata wishful thinking ya memang kita akan berharap semuanya akan jadi lebih baik. Tapi kalau gue lebih suka pendekatan dari ngelihat ini kepentingan orang-orang yang bisa melakukan itu bersesuaian atau enggak. Ibaratnya kayak gitu ya. Gitu. Apa proyeksi lu setelah momentum yang kita sama-sama sepakati historical ini gitu. Ya. Oke, mungkin gue akan mulai cerita dari sama ketika misalkan Pak Tito Sulistyo, Pak Nicky Hogan yang waktu itu sering jalan bareng juga. Ketika masa kepengurusan beliau berakhirnya baik,
Jadi artinya memang mereka menyelesaikan masa kepengurusannya sampai memang sudah sewaktunya berganti kepengurusan. Tugas selesai. Kemudian di zamannya Pak Inarno di bursa juga baik karena kemudian beliau ke OJK, ya kan. Nah cuman pas yang ya with respect to Pak Iman gitu ya, I know him personally juga, tapi maksudnya he's a good guy, tapi sayangnya tidak berakhir dengan baik. Ya endingnya ternyata keluarnya bukan ini tapi dari sebuah kondisi yang memang dia pertanggungjawabkan dengan cara mundur seperti itu Betul, ya. betul. Jadi memang ya personally baik tapi mungkin ada tanggung jawab yang tidak diselesaikan dengan baik seperti itu. Demikian pula dengan beberapa petinggi OJK. Jadi ya actually for me ini juga the first time juga. Dan jawabannya kalau gue udah pasti ini adalah wake up call. Karena it never happened before. Belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada market crash yang bikin semua petinggi keuangan bubar, besoknya menteri keuangan rapat sama Danantara ya dulu mungkin BUMN semuanya gitu nggak pernah ya. Nggak pernah. Seingat gue in my muscle memory itu belum pernah. Nah jadi artinya ini sudah menjadi atensi langsung dari pemerintah pusat. Ya gratefully sebenarnya karena artinya bursa saham kita udah menjadi diseriusi lah sebagai indikator ekonomi juga. Nah kalau sebelumnya kan kayaknya belum terlalu diliatin banget kan. Tapi dengan ini sebenarnya satu sisi gue happy karena artinya bursa saham kita nih benar-benar diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat. Itu satu. Nah yang kedua kalau kita bicara yang sekarang ya, gue mungkin kalau ke Bu Kiki gue belum mengenal secara personally, tapi kalau dilihat dari track recordnya, beliau pernah di bursa, pernah di sekuritas juga, pernah di KSEI juga, artinya ini orang market. Kalau dari sisi Pak Jeffrey, ya I know him personally juga, beliau orang market juga. Dan nah Pak Jeffrey ini kalau gue boleh sharing sedikit ya, ini tipikal orang yang dekat ke investor. Oke. Ini tipikal kalau gue boleh sharing lagi dari jajaran petinggi di bursa, Pak Jeffrey ini orang yang paling dekat ke investor. Wow. Jadi dia yang mungkin kalau dari sisi market, dia yang paling paham, dia yang paling ngerti apa sih sebenarnya keluh kesahnya dari investor, dia yang paling paham nih. Ya gratefully juga sebenarnya Pak Jeffrey sekarang naik jadi PJS di bursa seperti itu. Nah tapi kalau ditanya apakah gue optimis dengan yang sekarang, harusnya lebih optimis. Kenapa? Karena satu sisi udah ada atensi dari pemerintah pusat. Kedua dari sisi orang yang menggantikan pun juga menurut penilaian gue capable. Ya kan? Dan yang ketiga adalah ya nanti tunggu bulan Mei lah. Apakah di selama 3 bulan ini kita mampu memenuhi PR-PR dari MSCI. Tapi again PR-nya sebenarnya bukan cuma itu. Itu PR ke MSCI. Tapi PR ke investor itu masih jauh lebih banyak. Nah, PR investor sekarang kayaknya apalagi yang punya saham Konglo itu deg-degan sampai Mei berarti. itu pasti kepecah jadi dua tuh. Ada pasti yang bilang, nanti juga pasti bakal ini, nanti saham Konglo naik lagi. Pasti masih ada believernya. Ya kan, tapi pasti ada juga yang, aduh gue udah kapok deh 2 kali berturut-turut. Ditambah kemarin hari Jumatnya ada kenaikan, terus hari Seninnya dibanting lagi, terus hari Rabunya naik lagi gitu. Jadi maksudnya kayak roller coaster. Pasti ada yang nggak tahan juga. Udahlah, gue lebih baik yang play it safe. Ya, jadi pasti kepecah dua sih market menurut gue. Oke, mungkin gue mau nanya nih ya, sekarang berarti dengan situasi yang seharusnya lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya dengan kita ngelihat pengganti-penggantinya. Cuma gue pengen tahu sedikit aja proyeksi tahun 2026 dengan MSCI dengan petinggi-petinggi yang baru ini, karakter bursa bakalan arahnya kemana? Apakah akan main di narasi aksi korporasi, konglomerasi dan lain sebagainya lagi, atau menurut lu akan bergeser, nggak akan bisa main kayak gitu-gitu lagi gitu, akan ada pergeseran narasi ke yang lain, entah apapun itu, gitu. Oke. Gue belum bisa menjawab jangka panjangnya, tapi in the short run itu akan lebih tertib. Kenapa? Kemarin Barreskrim udah menangkap ya oknum-oknum yang terdeteksi atau diduga kuat melakukan manipulasi perdagangan harga. Pihak-pihak yang melakukan manipulasi ketika
IPO dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya balik lagi kayak wake up call. Di luar yang sudah ditangkap, sebenarnya ada lagi nggak? Ada. Cuman kan ya mungkin masih dalam investigasi atau apapun itu. Nah tapi intinya sekarang kalau gue lihat dengan tindakan serius ini ya harusnya ini jadi wake up call buat yang lain. Nah jadi artinya adalah, nah itu kalau short run ya. Tapi kalau misalkan nanti udah ya keadaan udah calming down lagi, udah anteng lagi, terus ada praktek-praktek lagi kita nggak pernah tahu. Cuman at least in the short run harusnya akan lebih Ya. baik ya kan. Nah makanya mungkin saham-saham yang apa ibaratnya yang memang selama ini naik karena naratif ya memang sudah sewaktunya untuk drop. Karena itu kayak ibaratnya kayak balik ke titik awal lagi yang emang harusnya di sini bukan di sini. Ini Ya. orang fundamental yang selalu begitu ya. Iya. Harusnya memang di sini. Iya. Udah ada perhitungannya nih, warga wajarnya di mana. Iya, kan kita semua bisa hitung kan, gitu loh. Ya harusnya di sini, tapi di sini ya dia akan balik drop. Nah makanya kenapa? Ini kalau gue boleh sharing, Glenn, kayak gue pegang Porto itu nggak ada saham Konglo sama sekali, nggak ada Wow. saham Konglo sama sekali. Tapi gratefully, puji Tuhan, ya tahun 2025 portfolio as total itu bisa tumbuh di atas 50%. Orang bingung gitu kan. Iya sih. Kok bisa? Bingung sih. Ya kan? Karena memang banyak ya pandangan yang bilang fundamental is dead tuh banyak gitu, dan mungkin kalau narasi yang lebih smartnya lah ya, ada pandangan kayak gini. Value investing tuh benar, itu bagus. Tapi itu kalau di market yang punya depth, punya likuiditas yang begitu besar seperti pasar US, itu pada akhirnya balik lagi ke fundamental gitu. Tapi untuk market di Indonesia banyak yang beranggapan bahwa value investing itu nggak bisa diterapkan. Banyak kan masih main yang ya gitulah ya, main yang goreng-gorengan dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus adaptasi. Kalau ini market memang goreng-gorengan ya kita harus mainnya di narasi yang seperti itu juga. Value investing ya udahlah ke saham US aja kalau mau kayak gitu ya. Kadang gue mikir juga gitu, kalau gitu ya sebenarnya Rifan ini salah lahir ya. Kalau lahir di Amerika lu udah 10 kali lebih kaya dari ini. Tapi pandangan lu ya kalau dari narasi itu, value investing hanya berlaku untuk market yang udah sangat mature. Kalau di Indonesia nggak berlaku. Boleh komentar nggak soal itu? Oke, nah kalau gue mungkin dengan tegas gue bilang gue quite disagree dengan itu. Maksud gue bukan hanya bicara teori gitu ya, tapi ya gue juga mempraktekkan. Kayak contoh misalkan di 2025 ya gue sama sekali nggak pegang saham Konglo, orang bilang fundamental is dead, tapi ternyata tadi bisa tumbuh 55%. Tahun ini pun ketika selama 1 minggu terakhir Glenn, di saat IHSG masih 9.000 turun, kemarin sempat ke hit 7.500, sekarang bounce back dikit gitu kan ke 8.100-an. Tapi secara portfolionya turun, tapi turunnya itu kayak cuma 30 menit gitu Glenn. Di hari kedua trading hold turun 8%. Tapi abis itu dalam waktu setelah 30 menitnya selesai, dia recovery-nya cepat. Dan bahkan as per podcast ini, baru banget tadi gue hitung, itu malah positif 3% lagi within a week. Maksud gue itu sesuatu yang membuktikan bahwa kalau marketnya udah lebih rasional, ya kan, ya orang akan balik ke fundamental gitu. Pada akhirnya ini yang pada bisa tidur nyenyak tuh yang kayak gini gitu ngikutnya ya. Betul. Yang lainnya nggak bisa tidur nih udah berhari-hari ya. Karena gini kalau kita bicara, ini mungkin gue pengen sekaligus mengedukasi sobat ngomu gitu ya. Jadi kalau kita investasi itu nggak bisa hanya sebatas ngomongin satu sisi yaitu upside. Banyak orang berpikirnya adalah, oh kalau saham Konglo lu bisa dapat ratusan persen ya kan dalam waktu lebih singkat. Kalau pakai fundamental lama bos gitu kan. Ya banyak yang bilang gitu. Orang lihat satu sisi yaitu upside. Tapi mereka lupa kalau di dalam investment ada spektrum lainnya yang namanya adalah downside. Kalau misalkan kalian accept dengan risiko bisa dapat ratusan persen dalam waktu singkat tapi juga ready untuk bearing the loss puluhan persen within short time juga, it's up to you ya kan. Cuma balik lagi nih yang tadi gue sempat mention adalah karakter investor kita mayoritas ready untuk upside, tidak ready untuk downside. Begitu downside ya langsung pada panic selling, langsung pada ya whatever it takes, pokoknya gue harus jual saham ini ya kan, kemudian mengeluarkan sumpah serapah ke siapapun yang nge-call saham itu karakternya masih seperti itu Glenn. Ya kan, nah jadi
harus dari dua sisi. Nah, meanwhile kalau kita bicara mengenai value investing atau fundamental, mungkin yes, I agree bahwa naik eventually, tapi takes a longer time. But dalam 1 minggu terakhir ini membuktikan juga atau memberikan tamparan langsung dalam tanda kutip bahwa ya saham-saham yang fundamental ini ternyata secara downside jauh lebih terbatas Lebih loh. resilient ya. Jauh lebih resilient. Ya saham-saham Konglo turunnya 50% atau lebih, ya saham-saham fundamental, at least yang gue pegang gitu ya, itu paling cuma turun 8-10%. Itu pun cuma 30 menit. Abis itu dia rebound lagi dan recovery. sekarang semua hijau gitu. Maksud gue seperti itu sih. Oke. Ini gue langsung jadi penasaran nih 2025 tahun lalu yang begitu narasinya semua saham Konglo, lu bisa bertahan dengan filosofi lu, dengan prinsip lu, dan ini berarti udah 18 tahun ya praktek investasi dengan satu gaya itu jarang loh. Karena banyak orang yang tadinya oke, gue punya satu gaya ini, begitu karakter market berubah dia kayaknya nggak cocok lagi nih, udah langsung berganti, langsung bubar gitu. Jadi gue quite amazed ya, dan jujur gue penasaran 2025 gimana sih lu bisa tetap dengan value fundamental, dan gimana waktu itu logika lu untuk ngelihat bahwa ini saham fundamental pun masih bisa manggung nih, masih punya peran nih. Boleh diceritain nggak performance lu atau tim RK 2025? Mungkin ada beberapa yang multi bagger nih, ada buku lu gue taruh di sini. Thank you. Mungkin ada beberapa yang gimana lu bisa dapetin itu di tahun yang semua orang ngelihatnya saham Konglo gitu. Ya, first of all, in my personal investment style sebenarnya nggak rigid. Jadi artinya refund yang 10 tahun lalu dengan refund yang sekarang sebenarnya gaya pendekatannya beda. Oke. Tetap sama fundamental, tetap sama value investing, tapi approachment-nya yang berbeda. Jadi kalau gue boleh sedikit sharing, refund yang 10 tahun lalu dengan gaya fundamental dan value investingnya masih berkiblat ke kuantitatif, ke laporan keuangan. Oke. Jadi pokoknya saham yang dibeli harus yang labanya bertumbuh, harus yang utangnya dikit, harus yang cash flow-nya positif, and etc. Nah, cuma refund yang sekarang in the last, mungkin gue bisa nilai in the last after COVID actually. Ya, di 2020 sampai 2025, secara perlahan gue mengubah pendekatannya dari yang dulunya adalah quantitative approach, sekarang lebih ke qualitative approach. Tetap yang namanya laporan keuangan gue lihat, tapi mungkin kalau dibobotkan itu jadi 30%. Dulu mungkin 70%, Glenn. Oke. Sekarang 70% itu adalah kualitatif. Nah, maksudnya kualitatif gimana? Pertama, gue akan melihat sebenarnya secara makro arahnya kemana. Arah angin lagi kemana. Ya, Oke. makro itu misalkan bisa dari suku bunga, bisa dari kebijakan pemerintah, regulator yang tadi kita bahas, kemudian juga misalkan harga komoditi dan lain sebagainya. Yang kedua, gue mencari yang namanya unlock value. Nah, ini yang mungkin tidak ada di investment thesis kalau kita bicara refund yang 10 tahun lalu. Nah, kalau refund yang sekarang itu mencari saham-saham yang punya unlock value. Dan ketiga dan yang terakhir adalah gue fokus di investment style yang gue sebut namanya adalah turnaround and cyclical stock. Nah, untuk supaya dapat gambaran mungkin pakai contoh kasus saja ya. Jadi ada satu saham, mungkin kalau Sobat Ngomo tahu, ada namanya Archie. Archie ini adalah perusahaan penambangan emas. Nah, one of the biggest juga di Indonesia. Dia satu-satunya saham yang ketika di 2024 gue ketemu saham ini itu antitesa. Maksudnya gimana? Saham-saham emas lain kayak Antam, MDKA, PSAB, HRTA itu lagi pada naik, tapi dia satu-satunya yang turun. Nah, gue bingung kenapa kok saham Archie ini padahal harga emasnya sendiri, Glenn, waktu itu udah naik ke $2.000 per troy ounce. Udah naik, ya kan? Tapi kok dia masih malah turun. Nah, gue cek sama tim, yang pertama yang gue dapatkan adalah produksinya turun. Nah, ini kan gak masuk akal. Kok bisa harga emas lagi bullish, lagi tinggi-tingginya, tapi Dia nggak produksi. dia nggak produksi. Ternyata setelah dicari lagi lebih lanjut, ternyata salah satu pitnya dia namanya pit Araren mengalami bencana, force major. Kemudian
Gue minta tim gue untuk cek ke lapangan gitu kan, maksudnya lewat IR-nya dan perusahaannya, dan gue mendapatkan informasi bahwa ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Pertama kalinya terjadi adalah 2021. Sampai waktu itu gue dikasih tim gue tuh kayak Google Earth gitu. Ini kondisi 2021, ini kondisi 2024. Nah, kondisi 2021 itu jauh lebih parah. Oke, kalau gitu coba cek berapa lama remediasinya akan selesai. Nah, tim gue cari informasi, dapat info 8 bulan. Oke, menurut gue 8 bulan gue harus nunggu, harusnya nggak masalah. Karena gue yakin kalau harga emasnya makin tinggi lagi dan volume produksi bisa kembali seperti sedia Kalau kala. itu jadi temporer aja. Betul, jadi temporer aja. Ya kan, nah itu makanya kenapa dia sebenarnya, 2025 ternyata benar, udah dapat informasi bahwa Pit Ararena ini bulan Januari itu udah mulai beroperasi lagi. Ya kan, dan ya gue minta untuk cari tahu kira-kira berapa target produksi tahun ini, dan ternyata keluarlah angka yang secara volume jauh lebih tinggi daripada 2024. Oke, gue minta tim gue untuk bikin model gitu kan, dan ternyata benar gitu bahwa harga produksinya meningkat, average selling price-nya juga meningkat, ya maka kinerjanya pun juga meningkat. Cuman orang itu tidak bisa melihat yang ini, Glenn. Orang melihat hanya buku di tahun sebelumnya ketika labanya turun. Iya. Nah, itu. Jadi itu yang turnaround, itu kan yang tadi gue mention soal turnaround company. Yang kedua itu juga ada unlock value-nya. Unlock value-nya apa? Unlock value-nya adalah si Pit Araren tadi. Orang ngelihatnya performance sebelum Pit Araren itu selesai remediasi, tapi gue melihat ini ada unlock value yang belum tercermin di dalam buku gitu. Jadi, dan yang ketiga adalah ya kualitatif. Itu semua kan kalau dilihat di dalam buku nggak ada. Iya. Ya adanya adalah kualitatif. Nah itu sih pendekatannya, Glenn. Iya, menarik ya. Ini Nah makanya harga pendekatan. sahamnya naiknya lebih tinggi daripada kenaikan emas itu sendiri. Kalau emas kan mungkin dari 2000 ke terakhir kemarin 5.400 ya naik 150% lah ya. Nah, tapi kalau harga saham Archie ini dari 300 sampai pernah tertingginya itu di 2000, Glenn. 7x. Cuman ya gue jual secara bertahap, mungkin rata-ratanya di 1.200, 1.300 ya. Tetap dapat 4x Tetap multi lah. bagger lah. Gitu. Wow, Nah itu wow, sih, Glenn. Ya ini pendekatan yang gue rasa jarang ya investor di Indonesia yang sampai seniat lu secara fundamental ngelihat sendiri di lapangan dan analisis nyata di lapangan gitu. Dan gue ngeliat berarti sebetulnya Rifan pun mungkin bisa dibilang berevolusi. Kalau pendekatan yang klasik gitu ya, klasik itu kan yang setahu gue ya Benjamin Graham dulu bilangnya externalities itu nggak usah terlalu dihiraukan, ya kan? Kayak situasi makro ini apa segala macam, fokus sama secara internalnya aja kayak gimana. Tapi Betul. ternyata sekarang memang udah ada pergeseran dan ya biasanya dibilang tiap orang akhirnya menemukan stylenya sendiri-sendiri, dan ini stylenya lu yang unik yang mungkin gue bilang belum pernah gue temuin di style-style orang lain gitu. Betul. Oke. Menarik. Oke, mungkin ini gue mungkin mau nanya dulu ya 2026. Karena gini, dulu waktu tahun 2022 kalau nggak salah, setelah podcast gue sempat nanyain ke dia, kira-kira sektor apa nih yang naik? Kita sama-sama nanya bocoran masing-masing. Terus gue waktu itu bilang 2022 gue pasang di Bitcoin. Masih ingat ya? Masih banget. Ya kan? Terus lu bilang, wah gue kayaknya pegangnya nih saham-saham energi nih, batu bara dan lain sebagainya. Beneran, habis itu 2 tahun kemudian naik banget gitu. Dan ya gue juga Bitcoin, gue sebenarnya kemarin lumayan ambil take profit di 102.000 ya. Wow. Tapi akumulasi gue nggak pas bottom banget sih. Tapi udah multi bagger lah dalam 2 tahun. Lu juga gue ngeliat saham-saham semua batu bara gila-gilaan, dividennya gila-gilaan. Nah, gue nggak minta nanya emiten ya, gue nanya proyeksi sektoral. Gue nanya style yang cocok. Kira-kira 2026 bakalan kayak gimana dengan situasi market kayak gini? Oke. Terlepas dari MSCI, sebenarnya narasi besar yang gue lihat di tahun 2026 ini adalah penurunan suku bunga. Nah, The Fed kan sekarang dalam era penurunan suku bunga. Even though memang penggantinya Jerome Powell yaitu Kevin Walsh ini dikenal dengan stylenya yang agak sedikit hawkish, ini mungkin agak sedikit mengganggu gitu ya. Tapi kalau gue melihat narasi besarnya tetap Donald Trump aja udah minta untuk suku bunga itu diturunkan lebih dalam lagi. Jadi garis besar atau gambaran besar yang gue lihat itu sebenarnya adalah penurunan suku bunga. Nah, jadi kalau buat teman-teman atau sobat ngomu yang profil risikonya mungkin moderate, ya I think big banks
itu jadi pilihan. Kenapa? Nggak usah muluk-muluk deh. At least dari dividennya aja kalau kita bicara BCA gitu ya, mungkin dividen yield 4%. BRI, BNI, Bank Mandiri mungkin 8%, 9%, ya kan? BMRI 9%. Betul, udah di atas FR, udah di atas obligasi dan tentu saja 2 kali atau 3 kalinya deposito mungkin, ya kan? Nah, belum kalau kita bicara potensi upside-nya. Meskipun agree bahwa supaya harga saham Big Banks ini naik nggak bisa hanya pakai domestik. Harus ada dorongan dari investor asing karena market cap-nya jumbo. Tapi at least ini saham yang bisa bikin kita tidur nyenyak. Dan gue agree banget sama Glenn bahwa selama gue di market belum pernah sekalipun saham Big Bank itu bearish lebih dari 2 tahun. Dan we have been in bearish trend untuk Big Bank ini adalah mungkin 1,5 tahun. Jadi supposed to be it's time to shine. Itu kalau untuk yang moderate. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih agresif, masih di bank, cuma gue melihat bank yang dengan skala yang lebih kecil atau kita sebutnya adalah Bank KBMI 1, Glenn. Oke. Bank KBMI 1 ini punya story yang menarik, teman-teman Sobat Ngomu. Di mana OJK itu punya rencana untuk menghapus buku bank dengan KBMI 1. Nah, supaya kegambar, jadi di bank itu punya atau dibagi menjadi 4 KBMI. KBMI 1 itu adalah modal inti 3 sampai 6 triliun. KBMI 2 6 triliun sampai berapa gue lupa, sampai yang KBMI 4 itu di atas 70 triliun. Nah, poinnya adalah yang KBMI 1 yang 3 sampai 6 triliun ini akan dihapus dan bank-bank ini akan dipaksa untuk menjadi bank KBMI 2. Nah, artinya modal intinya misalkan satu bank dia modal intinya sekarang 3 triliun. Artinya gimana caranya supaya bank ini bisa ke KBMI 2 dan punya modal inti 6 triliun. Berarti pertanyaannya 3 triliunnya dari mana? Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa ada merger and acquisition. Yang kedua, bisa right issue atau private placement. Yang ketiga, investornya suntik. Nah, whatever the scenario, intinya adalah modal inti dari bank-bank ini akan naik. Dan ya, itu akan terreflect ke harga sahamnya. Seperti itu. Nah, cuman kalau bank ini tidak bisa comply dengan dengan peraturan yang baru nanti, yaitu modal inti minimum 6 triliun, maka ada potensi delisting. Makanya resikonya nggak yang aman-aman banget lah ya. Betul. Nah, jadi ini again it's lebih risky. Nah, makanya kalau buat kalian yang mungkin moderate ya nggak cocok lah. Tapi kalau buat yang agresif and tadi ya willing to take loss if bad scenario happens, ya ini bisa jadi sebuah opportunity. Oke. Terus apalagi ya mungkin kalau gue lihat selain banking bisa lagi dari sisi ini consumer menurut gue menarik. Karena consumer menarik. Karena consumer ini udah benar-benar yang dipandang sebelah mata tahun lalu. Oh iyalah, siapa yang mikirin lagi? Siapa yang mikir udah saham konglo gitu kan. Konglo. Nah, cuman kuncinya mungkin kalau gue bisa kasih kuncinya adalah cari saham-saham consumer yang target marketnya adalah di segmen premium. Middle up. Oke. Jadi bukan yang menengah bawah tapi justru yang menengah atas. Betul, karena gue melihat kita punya consumption itu sekarang di tahun 2025 itu melebar. Jadi artinya ada generasi menengah, ekonomi menengah yang ke bawah, tapi ada juga yang menengah ke atas. Nah, yang menengah ke bawah ini di tahun 2026 masih struggling. Karena kan 2025 banyak pengangguran, banyak PHK, itu mereka ke bawah. Makanya muncul istilah ada Rojali lah, Rohana lah, generasi mantap, makan tabungan, itu yang ke bawah. Tapi ya orang-orang yang ya mungkin bisnisnya berhasil, yang pekerjaan atau karirnya meningkat, yang atau mungkin yang cuan di saham atau di kripto tadi, dia kan ke atas. Nah, generasi golongan ini dia akan lebih royal untuk spend duitnya karena dia punya duit dan duitnya itu dia dapat banyak di 2025. Nah, ini menurut gue yang akan manggung di tahun 2026 ini. Terakhir mungkin kalau dari segi komoditas gue mengungguli kelapa sawit. Karena sepertinya yang gue lihat adalah
pemerintah pusat nih benar-benar menaruh perhatian terhadap kelapa sawit kita. Karena kelapa sawit itu jadi tulang punggung sampai jutaan orang di Indonesia. Nah, kalau sampai kelapa sawit ini jatuh, ya jutaan orang itu akan kehilangan mata pencahariannya. Jadi benar-benar benar-benar kelapa sawit ini ya menurut gua akan tetap tinggi dan Masih diprioritaskan lah ya. dan diprioritaskan. Dalam berbagai macam skenario pemerintah gitu ya. Betul, sama terakhir mungkin nikel sih. Nah, nikel nih yang lagi naik daun karena tahun lalu harganya begini, tapi karena pemangkasan RKB sekarang harganya gini. Mungkin itu sih spill-spillnya, Glenn. Oke, Rifan. Mungkin terakhir gue pengen minta lu spill. Karena lu mungkin bisa dibilang penasehat investasi yang berlisensi dan lain sebagainya. Ada program apa sih 2026? 2026 lu pengen bikin apa nih buat temen-temen yang biasanya ngikutin lu, follower-follower lu, ada program-program apa 2026? Boleh ceritain nggak? Boleh. Thank you, Glenn. Jadi kalau di kita di tahun 2026 itu kita pengen bikin seperti one stop service sebenarnya. Jadi artinya kita punya kelas, kita punya membership, sama sekarang kita punya advisory. Nah, supaya lebih mudah dicerna, mungkin gue menganalogikan dengan rumah makan atau restoran. Jadi kalau misalkan nih di sini teman-teman tipikal yang katakanlah, oh saya mau belajar cara masak misalkan. Nah, itu mungkin bisa ikut kelas. Artinya tadi ya belajar cara memilih saham yang benar, ya punya fundamental yang kuat, velocity diskon caranya gimana sih? Nah, itu mungkin better ikut kelas. Jadi kalau memang objektifnya adalah saya pengen belajar. Tapi kalau buat teman-teman atau sobat ngomu yang mungkin, aduh otak saya nih udah panas nih Korifan. Nah, jam 9 sampai jam 5 saya kerja, atau mungkin kalau yang entrepreneur dari jam 9 sampai jam 12 malam itu cari duit gitu kan. Otak pasti udah nggak muat kalau buat belajar lagi. Ya mungkin bisa ikut yang membership. Ya, jadi kita punya yang namanya RK Platinum Member. Nah, kalau yang kelas tadi kita kemas dengan nama RK Intensive Bootcamp. Kalau yang di membership kita kemas dengan nama RK Platinum Member. Ini berarti servisnya semuanya dapat. Servisnya semua dapat, lebih ke arah misalkan kayak rekomendasi saham, portfolio yang gue pegang apa, terus kemudian ya update market, webinar. Nah, itu semua dapat, bisa konsultasi portfolio juga, ya kan. Nah, jadi ibaratnya kalau tadi di rumah makan, ibaratnya nih teman-teman saya nggak mau belajar masak, tapi saya mau dipilihin makanan yang paling enak di rumah makan ini tuh apa. Nah, itu kita siapkan. Nah, tapi ada lagi, Glenn, segmentasi yang saya nggak mau masak, saya nggak mau disajikan makanan nggak mau dipilihin makanan yang enak. Pokoknya saya mau, oke, kamu punya makanan apa, masakin buat saya tinggal makan. Nah, itu kita punya program yang namanya advisory. Ya, bisa konsultasi dan lain sebagainya ya. Betul, jadi advisory itu ibaratnya misalkan Glenn gitu ya, punya portfolio ya kan. Nah, nanti saya connect ke portfolionya Glenn, saya akan trigger atau saya akan memberikan rekomendasi, Glenn, saham yang bagus, beli saham A nih. Ini sekarang momennya bagus di harga sekian lot. Nah, gue trigger dari my system gitu ya. Dan kemudian nanti di handphone Glenn akan muncul notifikasi Rifan memberikan rekomendasi. Tinggal approve, mirip banget kayak gitu ya? Ya kayak bank lah ya, ada maker, ada approver. Jadi gue makernya, Glenn approver. Jadi kontrol semua tetap atas nama Glenn, semua aset tetap atas nama Glenn, tetap atas nama klien. Tapi gue membantu untuk menyusun portfolio dengan memberikan rekomendasi beli dan jual. Nah, itu ibaratnya kayak rumah makan tadi. Gue nggak mau milih lagi. Pokoknya gue maunya makanan yang paling enak apa nih di restoran ini, masakin, gue tinggal makan. Nah, itu analoginya. Iya, menarik. Wow. Dan itu biasanya kalau daftar, ya gue tahu lu ada website, ada ini, nanti mungkin kita cantumkan ya di bawah ya. Thank you. Semuanya ya. Thank you, Glenn. Thank you, thank you Rifan. Ini sebenarnya udah waktunya, cuma gue pengen satu kesempatan untuk kasih nasihat buat teman-teman investor maupun trader ya di Indonesia yang mungkin saat ini kebingungan ngelihat situasi market yang begitu luar biasa, penuh ketidakpastian. Lu yang udah 18 tahun, walaupun mungkin ini momentum historical juga pertama kali, tapi gue yakin lu udah menyerap banyak banget selama 18 tahun. Asam garamnya market udah lu serap habis. Boleh dong satu nasihat terakhir buat teman-teman di sini yang mungkin portfolionya lagi berantakan, yang mungkin dia lagi mikirin apa yang harus gue lakukan, apa gue harus keluar dulu sekarang, bersihin pikiran gue dulu dan lain sebagainya, atau
lu punya satu pesan buat mereka, silakan. Oke, nah mungkin buat sobat ngomu, mungkin di sini psikologisnya campur aduk ya. Ada yang mungkin ya karena mungkin kemarin pegang saham Konglo, apalagi pakai leverage itu, I'm very understand pasti lagi nggak mood. Nah, the best advice yang mungkin gue bisa berikan kalau memang kondisinya seperti itu adalah jadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Apakah bisa balik? Gue cuma bisa bilang semua investor besar pernah mengalami kegagalan. I have been there too. Ya, jadi jangan melihat ini sebagai sebuah akhir, tapi anggaplah ini sebagai sebuah ongkos untuk belajar. Nah, jadi kalau misalkan kalian sekarang ada di posisi yang, aduh, udah bener-bener desperate banget, ya please don't end your life, itu yang pasti yang pertama ya. Pasti bisa balik ya. Cuman ya mungkin kalian harus extra miles aja. Ya berarti harus cari duit lagi, bekerja lebih keras lagi, mungkin cari side hustle segala macam. Nah, jadikan itu pembelajaran dan ya lebih baik lagi ke depannya. Nah, tapi buat sobat ngomo yang mungkin terhindar dari air beber, Catastrophic. ya dari ini kemarin gitu ya. Ya mungkin malah happy, malah senyum-senyum ya kan. Stay in your line. Nah, jadi artinya ya kita jangan mudah tergoda atau terbawa dengan arus sosial media yang sekarang ini benar-benar liar. Ya, please wisely choose your mentor. I'm not saying I'm the best mentor, no. Ada banyak mentor yang juga oke di luar sana, but mungkin yang bisa saya berikan adalah jangan hanya learn from their success story, but also learn from their mistakes. Nah, mentor yang baik itu akan memberikan advice bagaimana handle in the worst situation dan bagaimana kegagalan mereka itu justru bisa menjadi learning buat kalian juga gitu. Jadi ya please choose wisely, jangan hanya karena kemakan flexing segala macam, lihat satu spektrum doang, upside-nya doang, tapi kalian nggak tahu spektrum bawahnya apa. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Jadi again, choose your mentor wisely, dan ya kalau Anda atau sobat ngomo terhindar dari crash kemarin, congratulations ya kan, tapi juga jangan sombong. Ya, stay Karena humble. kalau kita berhenti belajar, maka market yang akan balik mengajari kita. Oke. Kurang lebih Thank seperti you banget Rifan. Thank you, Oke. Sobat Ngomo, sekian podcast kali ini, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye.